gitu Pak. Gitu. Saya ada pertanyaan cepat, Pak. Bapak tinggal pilih, tapi nanti setelahnya Bapak bisa jelaskan. Siap. Kalau bisa milih, konsultan, kontraktor, atau owner? Kalau saya lebih baik milihnya Pak, saya memilih owner. Oh. Terus yang kedua, ribut sama atasan atau ribut sama bawahan? Lebih baik ribut sama atasan dulu Pak. Oke, yang pertama kenapa lebih memilih owner ketimbang Kalau konsultan owner, dan kontraktor? pressure-nya tidak begitu berat Pak. Kalau owner, posisinya owner itu tidak begitu berat. Kita tinggal mengcompare, mengecek. Karena di owner itu kan sudah ada divisinya masing-masing Pak. Ada engineer-nya, ada inspektornya, ada bagian untuk QS-nya. Jadi sudah ada plottingannya. Kalau di owner tidak seberat apa yang ada di kontraktor. Kalau di kontraktor itu tuntutannya benar-benar harus ekstra. Makanya saya bilang harus kuat mental. Kalau di kontraktor lah, owner itu otomatis nge-push ke kami. Sedangkan kami tidak bisa sendiri. Di situ banyak tim ID, juga tim finishing. Makanya kita harus selalu banyak bergandengan tangan, saling menghargai, check and recheck. Jangan sampai kita kaku seperti Carnebo, harus bikin fleksibel hidup di dunia proyek. Makanya alasan kami enaknya di owner seperti itu, beratnya di kontraktor seperti itu. Akan tetapi semua kehidupan kalau tidak ada tantangan tidak ada artinya Pak. Bagi Soleh pribadi itu Pak Eri. Pak Soleh berarti belum pernah di konsultan ya? Saya tidak pernah di konsultan. Tapi pernah dulu di Riman, begitu konsultan perencanaan owner jadi satu kesatuan. Tapi secara resminya kami tidak. Tapi waktu kami di Indomobil itu mencakup secara keseluruhan Pak. Konsultan iya, perencana iya, menyiapkan manpower iya, sampai terima kunci. Kadang-kadang saya sebagai PIC juga mencakup di bidang sipil Pak, sampai pasang paving blok karena memang di situ orang elektrikal. Alhamdulillah masang paving blok, ngaspal, TCBR, alhamdulillah, masang gipsum, semuanya finishing yang tadinya dinding kelotok. Alhamdulillah berkat ilmu di situ kami belajar juga Pak. Benar-benar dari Indomobil luar biasa pressure-nya. Begitu kami tidak beres, punishment dan penalti harus siap-siap kita bayar Pak kepada mereka. Ya, buat informasi aja ke teman-teman. Mungkin kalau di sekolah itu atau di universitas itu kita jurusannya cuma satu, listrik. Betul. Harus lemah, harus kuat. Nah, setelah kalian terjun ke dunia proyek itu kita nggak bisa fokus untuk jadi orang listrik aja kan? Tidak bisa. Di dunia proyek itu semua pekerjaan ada. Semuanya pekerjaan. Tapi alhamdulillah Soleh Pak, kerja dari tahun 92 sampai sekarang ini alhamdulillah. Soleh pernah kerja di bidang arus lemah. Pernah arus lemah juga ya. Karena arus lemah termasuk connection PABE, MCFA, anunsiator, itu termasuk data, termasuk CCTV, termasuk sound system, termasuk kalau di Indomobil lebih tantangannya lagi, montir itu dibutuhkan untuk transformasikan oli, bermacam oli, itu secara otomatis Pak. Karena kalau di Indomobil ini setiap montir itu tidak boleh kelamaan, ada timelinenya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh lebih waktu kelamaan. Otomatis takutnya yang pada ngantri mau nyervis itu bakal komplain kalau terlalu lama. Makanya secara sirkulasi kayak oli garda, oli mesin dan oli lainnya sampai ada 4 jalur, itu otomatis montir tinggal mencet langsung isi, langsung Pak. Jadi di situ nambah ilmunya. Dan saya sendiri jadi orang fire fitting juga pernah. Dan saya sendiri juga di lift juga pernah. Dulu ikut PT IV Jaya daerah Bandung. Dari orang troubleshoot-nya, ya kita nambah-nambah ilmu lah Pak. Apalagi di plumbing juga iya, di elektrikal lebih kuat lagi. Kita intinya apalagi sekarang ini di pihak proyek pembangunan renovasi Sunrises.
Saya tidak berhenti di situ saja, Pak. Dengan adanya sistem dari Intel terhadap RCU panel, Iya. kami belajar lagi, termasuk wiringannya, termasuk connection-nya, Pak Erik. Cukup complicated. Makanya kita kata orang tua, janganlah bosan kamu belajar. Iya. Selagi kamu mau kerja. Kalau nggak mau bosan, lebih baik di rumah duduk, tidur, ngopi, makan roti bakar tiap pagi, Pak. Iya. Gitu, Pak. Tapi gimana bisa ngopi makan roti bakar kalau kita nggak kerja kan? Nah, tuntutan hidup, Iya, Pak. iya, iya. Tuntutan hidup. Gitu. Ya, jadi buat rekan-rekan atau adik-adik junior, jadi kalau kalian misalnya sekarang ngambil jurusan listrik atau elektro, jadi kalian nggak usah berfokus harus kerja di PLN, Betul. karena jurusannya listrik harus kerja di mana gitu. Karena setelah kita terjun ke dunia kerja, kita harus bisa semuanya. Betul. Harus jangan membatasi diri kita dengan jurusan kita di sekolah gitu. Betul. Nah tadi Bikin fleksibel. ya, yang tadi lebih memilih ribut dengan atasan ketimbang dengan bawahan, kenapa? Karena apa, Pak? Kita sebelum ribut ke atasan, tanpa mereka orang, kalau kita ribut sama bawahan, tanpa ada mereka, kita nggak ada artinya apa-apa, Pak. Makanya sebelum kita untuk melempar dan menginstruksikan kepada bawahan, kalau sekiranya kita ragu, lebih baik kita konfirmasi kepada atasan kami. Sebagai tanggung jawab moral kami sebelum dilemparkan ke lapangan, Pak. Maaf aja, Pak. Jiwa soleh sendiri, jiwanya seperti Bung Karno. Iya, gimana tuh? Yang penting mereka mau konfirmasi kami, otomatis kalau ada kesalahan, tidak bakalan saya negur sama bawahan. Akan tetapi kami pasti pasang badan sebab kami ada data dan argumentasinya berdasarkan instruksi yang sudah dipersiapkan. Pastinya seperti itu, Pak, saya, Pak. Iya. Kalau boleh milih, kalau bisa milih untuk saat ini, Pak Soleh lebih memilih proyek high-rise building atau industri, kayak pabrik gitu? Saya, Pak, lebih suka high-rise. High-rise. Di pabrik sebab tarikannya gitu-gitu aja, Pak. Paling 3 pas pompa. Ya, berarti ini orang proyek sejati Iya, ini. proyek sejati. Karena untuk orang-orang yang berpikiran males ribet itu, proyek industri itu lebih cepat lebih dapat simpel, uangnya dan cepat dapat uangnya. iya, lebih cepat lah segala-galanya. Ya, tantangannya tidak ada, Pak. Dari mulai desainnya, mulai eksekusinya, sistemnya, dan itu aja memang. Tidak ada urusannya dengan interior design. Tidak ada istilahnya ribut sama kanan kiri, sama tim ID, tim finishing, tim plafon. Sebab kita harus paham, orang bergerak di bidang MEP, makanya banyak-banyaklah merangkul sama tim sipil. Dikarenakan apa? Memang hukumnya mulai zaman dulu, MEP memang tukang rusak, Pak. Itu, Pak Erik. Iya. Tukang rusak, baik plafon, itu pastinya kami lobangin. Sebab namanya kita pekerjaan benar, akan tetapi di situ banyak orang. Tapi tidak boleh menjudgment. Lebih baik kita cari solusinya, koordinasikan bersama. Itu sama orang plafon. Sama orang dinding interior, begitu pun juga, Pak Erik. Gitu. Karena secara struktural kan memang kita tim MA itu kan di bawahnya arsitek kan. Betul, Pak. Pengalaman yang luar biasa, Pak Soleh. Pak Soleh, kapan rencana pensiun dari dunia proyek? Kalau pensiun saya selagi masih tenaga ada dan selagi bisa berpikir dengan normal. Insya Allah saya kalau masih punya dan masih dibutuhkan sama perusahaan, saya insya Allah tetap eksis untuk bekerja, Pak. Sampai tua pun ya? Sampai tua pun. Kecuali anak itu sudah mengizinkan, ayah tidak usah kerja. Berarti kalau secara nggak langsung, anak nyuruh seperti itu kan berarti punya tanggung jawab moral terhadap kami. Gitu, Pak Erik. Pak Soleh, pernahkah menangis karena pekerjaan? Saya menangis karena pekerjaan, alhamdulillah tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Kalau menangis karena jauh sama keluarga,
Pastinya iya Iya, Pak, iya. apalagi Lebaran Idul Fitri itu Pak. Karena keterbatasan Pak, sebab dari Jakarta ke kampung saya itu lumayan Pak, Hmm. lumayan transportasinya. Kecuali sifatnya urgensi, tidak boleh tidak memang harus mutlak, walaupun dengan cara nyari hutang, ya harus pulang Pak Erik. Ya, Itu ya. suka dukanya orang perantau Pak Erik. Iya, iya. Ternyata di luar teknis ada hal-hal etis yang ada hal-hal etis yang nggak dipelajari di sekolah gitu. Betul. Sekarang kita bicara santai Pak Soleh di luar dunia proyek. Pak Soleh itu dari Madura kan ya? Betul lah, Madura Kabupaten Sumenep, Oh. Kecamatan Kalianget. Adapun di Pulau Madura paling ujung timur, itu namanya Kabupaten Sumenep Pak Erik. Kecamatan Kalianget, ujung timurnya pelabuhan Kalianget, yaitu dalam satu kawasan Pulau Madura paling ujung timur. Makanya saya aneh pas kesan pertama ketemu Pak Soleh di proyek itu, ini kok bisa bahasa Sunda ya saya. Apakah itu orang proyek itu identik seperti itu ya? Orang proyek ada kalanya identik seperti itu, tergantung bawaannya orangnya Pak Erik. Oh, iya. Sebab saya harus bisa, paling tidak harus bisa bahasa daerah. Yang penting takutnya cukup dilema Pak Erik. Sebab saya pernah tertipu hal tidak mengenakan dalam suatu daerah. Hah? Kenapa? Karena benar-benar kami tidak tahu maksud artinya bahasa tersebut. Oh. Baru masuk. Nggak tahunya Pak, endingnya sangat nggak enak. Terjadi itu di daerah Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat. Baru belum nyampe 1 jam masuk, disuruh beli roti. Rotinya roti dipertanyakan Pak. Itu rotinya cukup ya, ibaratnya seperti yang bahasa yang tidak enak. Itu Pak, rotinya. Jadinya saya sampai ditegur sama bapak kalau dibilangin jangan sampai bilang dan mau lagi. Oke Pak, akhirnya saya balik lagi ke teman yang baru masuk, belum nyampe 1 jam ke Bandung. Enggak tahunya teman kami sudah cekakakan Pak. Jadi disitulah saya dikit-dikit bisa bahasa Aceh, dikit-dikit bisa bahasa Ambon, dikit-dikit bisa bahasa Jawa, dan juga bisa bahasa Sunda Pak. Apalagi sekarang ini komunikasinya kebanyakan bahasa Sunda daripada bahasa Jawa. Saya kira bisa bahasa Sunda karena untuk istri nanti gitu. Sebelum punya istri orang Sunda udah bisa. Karena saya dulu pertamanya saya di Bandung, saya itu jadi kepala teknisi. Awalnya tidak tahu apa-apa Pak Erik. Oh, ketemu dulu istri di Bandung. Ya. Nggak pernah tahu itu namanya bahasa Bandung seperti apa. Tapi berhubung kami hidup di pasar, jadinya kami ya maaf aja Pak Erik kalau nggak sopan. Ngomong aing, kumaha aing mana gitu. Jadi gitu Pak. Jadi step by step kita ngobrol sama bapak, entah dibenerin. Yang penting kan Soleh niatnya kan tidak kurang ajar Pak. Kalau tidak diberanikan, kami tidak bakalan bisa Pak. Banyak orang Madura, tapi nyatanya tidak bisa bahasa Sunda. Itu fakta di lapangan Pak. Makanya orang sampai detik ini aslinya tidak percaya. Apakah beneran Pak Soleh itu orang Madura? Begitu saya keluarkan KTP, dia benar-benar tahu. Bapak Madura, itulah Pak. Baru sadar mereka. Gitu Pak. Malah ada yang menyebut juga, katanya saya disangkanya orang seberang, orang Medan. Itu yang lebih parahnya. Padahal muka saya kan mukanya muka sayup Pak. Muka sayup, cukup humoris. Apalagi kita bisa happy, relax. Gitu aja Pak. Yang penting kita cukup membatasi diri. Jangan membatasi diri secara tertutup tapi berbaur selagi itu tujuannya baik. Gitu Pak. Humoris dan tampan ya. Ya, tampan Pak Erik. Ya saya hampir bersama-sama dengan Pak Soleh itu udah hampir jalan 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Betul Pak, sampai bulan September ini 2 tahun kami Pak.
semenjak 2019 bulan September. Soleh masuk Saint Regis dan bekerja di PT Bali Cukup Mandiri mengawalinya. Pas 2 tahun ya. Sekarang September berarti udah 2 tahun Pak, Iya. dari 2019 Iya. sampai ngalami COVID masuk masuk Penyintas, dari- penyintas. 2019 September, enggak lama 10 April 2020 COVID pertama iya. Pak. Waduh. Tapi cepet ya, seminggu langsung negatif ya. Ya, sebenarnya langsung diingetin Pak, dikarenakan banyak joget bikin happy dan rileks aja Pak. Iya, apalagi deket kuburan Pak. Jadi Iya. ngebayangin. Oh, Ngebayangin bikin happy. Banyak nongkrong sama tukang yang bersih-bersih di kuburan. Yang penting kita harus tertib dalam protokol kesehatan kalau ngobrol sama orang yang lingkungan di situ. Iya. Kita harus sadar diri. Kalau kita keadaan sakit, kita haruslah pakai masker. Sebab kalau ada di dalam Pak, dikontrakan, malahan beban imun kita diserang Pak. Malahan bawaannya nggak enak. Iya. Saya kira nongkrong di kuburan kita malah ingat mati, imunnya malah turun. Nah, justru itu Pak. Jadi ibaratnya kalau umpamanya di kuburan bukannya imun turun Pak, justru kita lepas. Di situ kita mau ketawa, lepas, cekakakan, lepas sama teman-teman, sama bapak-bapak, main futsal bareng, sambil olahraga. Itu pun juga dapat kopi gratis, minum teh, makan-makan. Luar biasa Pak. Kalau umpamanya ada yang parkir, kita parkirin, ya kita bikin fleksibel aja Pak Erik. Ya. Itulah kehidupan kami. Saya belajar banyak sih terus terang dari Pak Soleh selama 2 tahun ini. Begitupun Sama-sama belajar kita Pak. Ya, penilaian dari tim PKN juga terhadap BCM khususnya Pak Soleh, alhamdulillah positif. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan tanpa mengulangi kekurangan, mohon cek and dicek segala sesuatu kekurangan Soleh khususnya dan umumnya kepada tim yang ada di situ Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Soleh atas waktu, atas ilmu, sharing. Mungkin kita malam ini nggak bahas banyak tentang teknis lebih detail. Siap, Mungkin iya, lain Pak. kali kita akan bahas teknis. Mungkin DN-nya apa bersambung atau gimana nih. Yang penting kita sambil silaturahmi, sambil lalu kita berbagi diri. Ya. Bukan ingin memberikan ilmu, tapi ingin memberikan motivasi. Ya, pengalaman. Pengalaman. Sebagai kita manusia diciptakan haruslah berbangga diri. Di mana ada kekurangan, di situ bakalan ada kelebihan. Yang penting dengan jalannya yang benar dan bermanfaat buat orang banyak, Pak. Itu Pak intinya. Ya, luar biasa sekali malam ini. Insya Allah video ini akan kita share ke junior-junior mungkin di tempat sekolah Pak Soleh dulu, tempat sekolah saya dulu. Siapa? Karena iya, karena pengalaman itu sangat berharga. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Apapun yang kita dapat di sekolah mungkin ada manfaatnya juga, cuman ketika kita mendapatkan ilmu dari seseorang yang benar-benar terjun dengan pengalamannya yang lebih basah, kita lebih mengerti apa itu dunia proyek, apa itu lapangan. Betul Pak. Semua yang telah diutarakan Pak Soleh ini insya Allah bermanfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah ketika diambil oleh junior-junior kita. Amin. Mungkin ada pesan-pesan Pak Soleh untuk rekan-rekan atau adik-adik kelas kita. Pesan-pesan saya Pak, saya khususnya kepada pembimbing saya waktu kerja. Kepada Bapak almarhum Mahbudin, Bapak almarhum Bapak Winaryo, yang disebutnya sebagai malaikatnya SPN, tidak pernah senyum kalau tidak kepada orang tertentu Pak. Benar-benar sulit kalau ingin diajak senyum sama Pak Winaryo. Yang ketiga sama Bapak Sumunal yang selalu terbuka memberikan ilmu dan motivasi, memberikan tantangan. Segala sesuatu pekerjaan janganlah putus asa, pasti ada solusinya. Itulah guru kami Pak. Yang kedua termasuk teman-teman kayak Pak Erik, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Suparman, Bapak Herman, Bapak Sangap Sihate, yang sudah banyak cek and dicek memberikan
ilmu kepada Soleh juga sendiri dan tanpa kecuali sama teman, segala kekurangannya mohon dimaafkan, dan tanpa mengecuali saya ikut bangga karena dengan adanya kerjasama dan solid dalam perusahaan dan pembangunan pasti akan terbaik, kita akan endingnya akan lebih bagus. Tanpa kecuali juga kepada Bapak Eko Prasetyo juga, Pak. Gitu, Pak. Ya. Semoga Pak Soleh dan keluarga besar di kampung, di rumah, dan keluarga besar BCM selalu diberikan kesehatan, Amin, amin, Pak. Amin, amin, amin. kelancaran, dan apapun yang dilakukan menjadi amal jariah dan berkah. Amin, Pak. Mungkin untuk chapter ini, episode ini kita sudahi dulu karena besok kita masih harus berjibaku di proyek. Betul, Pak. Ya, Betul, Pak. lain Betul, kali Pak. kita insya Allah kalau masih ada umur kita akan ngobrol-ngobrol lebih ke teknis ya Pak Soleh ya. Betul, Pak. Pak Soleh akan sharing cara koordinasi di lapangan, cara install listrik, plumbing, fire fighting, semuanya yang Pak Soleh punya. Mungkin nanti kita akan share lagi kapan waktunya ya Pak Soleh ya. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan dikasih sehat selalu, Pak Erik juga tanpa kecuali, Pak. Amin. Oke, sekian untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.